Merhaba Kang Ki, balik lagi bersama kita di Radio P Turki bersatu untuk menginspirasi bersama aku Skuter Sakit dan partnerku. Aku Skuter Neba. Apa kabar teman-teman sekalian? Berarti live pertama ya, kita live di YouTube. Yaps. Yang Tumben. ditonton ya adalah menonton. Oh, dikira nggak ada. Jangan dong, ada yang nonton dong. Kita udah capek-capek kayak gini, masa tidak yang nonton? Gimana Skuter Sakit? Apa kabarnya hari ini? Oh, jelas sekali tidak aman ya, karena pembahasan kita tidak aman. Tapi harus semangat dong, semangat karena kita harus mengucapkan dulu yang terhormat kepada Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi presiden. Ke berapa? Ketiga gak sih? Ketiga kali, tapi berharap 456 sih. Kok aku ya. Tapi kayaknya kalau untuk selanjutnya kayaknya nggak mungkin sih, karena umurnya udah tua. Benar, tapi kan masih ada penerusnya. Jangan pesimis dulu lah. Optimis, Turki adalah negara optimis, oke? Oke, jadi kita hari ini bahas apa Skuter Sakit? Obrolan apa kali ini? Nah, kali ini kita berbicara tentang pemerintah. Kemarin karena Turki habis angkat-angkat ya, nah kita sekarang berpindah ke pemerintah kita. Dan di mana pemerintah kita tuh anti-kritism government. Loh, sok tahu sekali. Kok sok tahu sekali? Oke, aku cek dulu dari sebuah sumber ya. Apa itu anti kritik? Aku langsung dari website terpercaya yaitu ChatGPT. Waduh. Pemerintah anti kritik adalah istilah yang menggambarkan pemerintah yang melarang atau menghambat kritik terhadap kebijaksanaan. Konsep ini melibatkan pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat. Jadi itu ya teman-teman. Jadi anti kritik seperti itu. Tapi masa Indonesia anti kritik? Enggak lah. Orang Indonesia bebas berekspresi. Tapi mengapa ada undang-undang ITE yang misalnya oke lah undang-undang ITE ada untuk menjaga untuk tutur katanya lebih baik. Akan tetapi kenapa pasal tersebut bisa dibilang kayak menyulitkan orang-orang Skuter Neba? Gimana ya? Kita mengkritik suatu kan kita mengkritik pemerintahan kita karena ada yang nggak pas nih sama kita. Kurang sesuai ya dengan keinginan masyarakatnya. Iya, terus tiba-tiba malah yang di atas sana mungkin seperti anggota dewan gitu atau mungkin para pemangku jabatan itu malah melaporkan kita. Oke. Kalau aku pribadi ya, kalau aku jadi DPR, aku kayak gitu juga. Buat apa aku mendengar orang-orang seperti Anda yang tidak punya value? Tapi emang gitu. Gimana ya? Kadang orang itu gini, Skuter Sakit. Banyak orang masyarakat itu cuma bisa mengkritik, tapi nggak ada solusinya. Cuma bisa menuntut. Gimana dong? Ya wajar dong kalau misalkan dibatasi seperti itu. Aku pemerintah ini. Oke. Kalau pendapatku, kan kita ini, misalnya nih, yang mengkritik ini adalah orang-orang yang mungkin kalangan susah. Kalangan susah juga mungkin pendidikannya mungkin nggak setara dengan para pemangku jabatan. Kalau pemangku jabatan kan mungkin para S1, S2, terus S3 gitu. Benar. Nah, sementara yang mengkritiknya mungkin kita nih yang kita merasakan dampaknya langsung gitu. Kita mengkritik pemerintah karena kita mengkritik pemerintah tanpa solusi, karena ya solusinya
kita berharap dari kalian karena kalian kan dipilih oleh rakyat. Oke, tapi kan beberapa orang yang di bangku-bangku pemerintahan kan udah berpikir banyak, merumuskan banyak perkara. Wah, ini mas saya cocok sama ini. Cuma orang-orang itu hanya mau protes aja, nggak tahu kondisi gimana struktural bersama masalah apa ya, hubungan ke negara lain, bilateral, multilateral, bahkan domestik, kebijakan domestik gimana dong? Orang cuma nuntut kok naik. Nah, itu gimana dong? Nah, Kan kalau juga misalnya bingung untuk gitu. kalau misalnya untuk bahan pakan naik, Ya, itu mungkin sebenarnya kalau untuk orang-orang seperti harusnya pemerintah tuh bisa apa ya transparan gitu loh kepada kita rakyat bawah gitu. Karena selama ini ya udah pemerintah hanya menaikkan tanpa adanya kejelasan. Jadi kita pun juga sebagai rakyat bawah kita kan jadi seuzon gitu. Misalnya kayak berburuk sangka gitu kepada pemerintah. Kayak ini pemerintah kok asal menaikin aja, maksudnya apa gitu. Apalagi kalau misalnya kita bukan kalangan terpelajar gitu. Oke, jadi Kita kan hanya pasti bisa nggak tahu menyalahkan aja ya. Iya, karena apa? Karena dari pemerintah sendiri tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Kecuali kalau memang kita yang belajar gitu sebenarnya, Mbak. Kayak misalnya kita belajar ekonomi. Di Terus Turki. kita ngelihat di Turki nggak belajarnya? Entah di Turki, entah di mana gitu kan. Atau mungkin kita mengikuti perkembangan global. Kita mungkin kok bahan pangan naik gitu. Ya, kita mungkin akan ngerti, oh karena sanksi Rusia dengan Amerika atas perang Ukraina dengan Rusia. Terus belum lagi inflasi yang dimana utang Amerika yang begitu banyak sehingga dia menaikkan suku bunga dolar nggak salah ya, Pak. Nah, jadi kan kalau misalnya dikasih kejelasan seperti itu, kita yang kalangan bawah nih kita jadi ngerti, oh semuanya ini bukan salah pemerintah kita, emang si anjing Amerika aja gitu yang buat semuanya jadi kayak gini gitu. Tapi maksudnya gini sebentar Sakib. Jadi sebenarnya pemerintah itu udah menjelaskan banyak hal dengan cara banyak influencer sekarang yang mengedukasi. Cuma kebanyakan masyarakat menengah ke bawah lebih suka tontonan bodoh. Lebih ke yang bercanda-bercanda. Nah, padahal kita sebagai pemerintah udah banyak mengedukasi dengan kasih sebagai nonton aja kayak gini apa ya, sebuah ya kayak CNBC kan ada kan, kalau enggak udah berusaha untuk dengan influencer yang mengedukasi gitu, tapi tetap aja mentalitas masyarakat ke bawah selalu di tahap yang itu bersenang-senang, entertainment terus. Jadi gitu, susah juga sebenarnya menyalahkan antara kedua belah pihak ya menurutku gitu. Apalagi lihat aja Indonesia masih kategori inflasinya cuma 7%, nggak terlalu parah-parah banget, resiliensinya masih kuat. Coba masyarakat Indonesia pindah ke Turki, inflasi 87%. Gimana ya? Setiap 2 minggu ganti harga. Nah, itu gimana? Kita masih mending pas lebaran doang baru naik. Atau awal tahun baru naik. Nah, nasi goreng ente pulang gak pulang masih murah. Nah, jadi gitu. Jadi serba salah sebenarnya. Kita pemerintah, aku calon pemerintah ya, aku calon MPR saya. Calon yang menekan rakyat maksudnya. Coba aku berpikir seperti itu gitu loh. Karena dibilang Indonesia masih berekspresi ya masih gitu. Cuma kadang orang-orang yang mengkritik itu kadang nggak tahu aturan. Ya ada oknum yang benar-benar yang anti kritik. Tapi menurutku sejauh ini ya masyarakat ya ada yang mau dikritik juga. Maksudnya bisa berbenah gitu loh. Tidak sepenuhnya tidak mau berubah gitu sekitar Sakib. Nah, oke. Kalau misalnya seperti itu, kan yang merumuskan undang-undang adalah kan para pemangku jabatan di DPR. Benar, oke. Apakah benar DPR itu bekerja untuk partai politik seperti Neba? Kan mereka dipilih oleh kita rakyat. Tapi kenapa mereka harus bekerja dengan partai politik? Bahkan di satu video sendiri yang dimana ketika Pak Jokowi dengan Bu Mega berhadapan dengan Bu Mega, itu sampai di video loh sama anaknya Bu Puan Maharani gitu. Maksudnya kayak seolah-olah kayak Pak Jokowi itu kayak dimarah sama ibu guru gitu loh. Itu kenapa? Kan dia adalah presiden, dia adalah pemangku jabatan tertinggi. Oke. Harusnya jangan tunduk gitu loh. Dia punya power gitu loh. Oh, pertama kita beradab sopan santun. Iya. Yang kedua, dia adalah mantan presiden. Ada sebab akibat. Kecuali kalau Bu Mega nggak punya jabatan apa-apa, nunduk aneh banget. Tapi menunjukkan Pak Jokowi itu sopan, santun.
Sampingkanlah rasa kayak gitu. Ente ini terlalu digoreng oleh media, Sakib. Gak open mind. Karena saya melihat presiden sini ya, Bapak Recep Tayyip Erdogan. Pegang berimis. Pegang berimis. Yang dimana dia tidak ya karena memang dia ketua partai politik juga sih, partai di Akparti ya. Jadi ya dia tidak akan tunduk pada siapapun gitu. Benar-benar. Tapi gini Skuter nih, maksudnya kayak oke, meminta saran apakah harus ke satu presiden doang? Karena selama ini di media ya yang aku lihat ya di media selama ini, kalau misalnya kadang-kadang mungkin ada media yang menyantumkan bahwa Pak Jokowi juga ke Pak SBY untuk minta nasihat. Tapi kan selama ini aku lihat kok dia nggak pernah ke Pak SBY untuk minta nasihat. Mungkin gimana ya, beda-beda ya mungkin ya, terlepas dari setiap orang punya kepentingan masing-masing. Aku mau pro pemerintah lagi nih. Kali ini kita berlawanan ya. Nah, jadi menurutku setuju sih, setiap orang punya kepentingan masing-masing, bahkan ke partai politik itu sendiri gitu loh. Dan menurutku juga wajar gitu loh. Misalkan kayak pegang berimis nih, karena dia tuh sistemnya full presidensial, apapun yang megang dia sendiri gitu. Misalkan enggak, presiden itu tidak sepenuhnya sah gitu loh, karena tidak sepenuhnya full power, karena terbagi, ada MPR, ada gini-gini, jadi kayak kekuatan itu enggak 100%, tapi dibagi A, B, C gitu, jadi lebih adil. Makanya kalau beda kan kayak di Turki gitu, kalau misalkan itu ya memang beda sekitar sakit gitu loh. Soalnya kalau aku lihat ya, selama ini ya presiden kita bisa kubilang oke lah, karena bisa menghadirkan G20 di Bali. Bener dong. Kandang di tuan rumah, nggak di saat kondisi resesi dunia dan kondisi perang, tapi masih bisa membawa acara itu secara bagus. Nah, secara bagus dan secara meriah gitu. Benar. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menafik tidak bisa berpaling bahwa ada aja sebagian mungkin pemerintah yang dimana kayak memanfaatkan, kayak memang juga ada jelek ya, seperti kemarin berita Johnny G. Plate Menkominfo yang dimana dia korupsi terhadap menara 5G apa 4G? Ya, korupsi sih. Aku juga belum tahu berita, tiba-tiba ditangkap aja kan, juga kaget tuh. Tidak pernah disangka-sangka sih. Maksudnya kayak ini loh, presidennya udah bagus gitu, tapi kenapa bawahannya kok kayak ada sebagian bawahannya, nggak semua bawahannya ya itu ketangkap korupsi gitu. Mungkin karena nggak sinkron mungkin ya, tapi emang gimana ya, sejauh ini ya ada yang menteri yang bagus banget, saya kayak Sri Mulyani atau ya. Terus Bu Retno itu udah bagus banget, atau kayak misalkan Sandiaga Uno itu udah mulai bagus-bagus. Itu karena menurutku apakah karena media juga ya, media yang kayak gitu kan sangat vokal terhadap mereka, apapun pergerakan mereka sangat disupport gitu loh, jadi kita semua tahu apapun yang dilakukan. Sedangkan kok kayak G. Plate, siapa yang mau? ya opini kita ini. Nah, oke. Kan kita ngebahas tadi ke anti-criticism government ya. Benar. Tapi ada sebagian pemangku jabatan yang nggak mau dikritik. Mungkin seperti Kabupaten Lampung, kasusnya Bima kemarin, Skuter Neba. Oke, ya benar. Itu emang yang masalah besar ya, sampai rame lah, sampai harus ada netizen dulu yang muncul baru viral gitu. Viral. Nah, sebenarnya kan pengguna ya oke lah, dia kan disalahkan atas penggunaan diksi kata dajjal ya. Nah, kata dajjal. Nah, kalau menurut Skuter Neba, karena menurutku sebenarnya dari penggunaan diksi kata dajjal sendiri sih itu nggak masalah. Kenapa aku berkata demikian gitu? Karena gini, ya mungkin dia pernah mengkritik secara halus. Pasti kan orang kan ada tahapannya dong, Skuter Neba. Ada kritik halus, apa gitu. Terus hingga akhirnya dia menggunakan kritik kata dajjal. Ya, kita berprasangka baik lah ya kepada Bima. Oke. Nah, terus habis kata dajjal terus habis itu dikasuskan. Itu kayak, itu kenapa Anda menyangkal itu? Maksudnya kayaknya Bima udah pernah, mungkin bapaknya kan juga PNS juga ya.
Mungkin dia udah berdebat dengan bapaknya, terus gimana, abis itu udah akhirnya kita nggak tahu, tiba-tiba dia buat video di TikTok menggunakan viral aja terus dikasuskan viral. Itu juga kalau misalnya nggak power of netizen ya mungkin dia akan benar-benar masih dikasuskan. Oke. Kadang iya juga sih, kayak harus ada support dari masyarakat, walaupun itu online ya. Itu penting banget saat langsung di era sekarang itu memviralkan ada sebuah senjata yang baru gitu, sebuah kayak bumerang gitu loh. Kalau nggak ada mau viral tuh, kalau nggak viral ya susah, bener kata skuter Sakib. Tapi emang kalau jadi kayak menurutku setiap daerah beda-beda sih skuter Sakib. Ya, barangkali di Lampung seperti itu, di kotanya beda-beda mungkin ya. Ada yang lebih santai atau bahkan yang ngikutin. Saya kayak di Bali pun, di Wine Coaster, ya udah kayak jarang banget ada kritikan. Dia lebih yang mengayomi banget gitu loh. Masih satu suara dengan masyarakat ya. Palingan yang kritiknya tentang tidak jadi digelar U20. Benar. Tapi masih yang sinkron. Iya. Jadi menurutku daerah beda-beda, masing-masing beda-beda ya, tergantung siapa yang dipimpinnya sebenarnya. Jadi dibilang dikritik ya tidak sepenuhnya itu. Misalkan kalau kita kritik Sandiaga Uno, ya masih didengar gitu loh. Karena tergantung orang personal masing-masing. Cuma yang salah dari masyarakat kitanya ataupun kita itu Indonesia secara keseluruhan itu loh. Padahal kan juga tidak boleh mengstereotip dengan istilah full semuanya kan, para petinggi-petinggi tersebut. Benar. Itu sih. Tapi apalagi kan dari sini aja pun kita bisa kelihatan istilahnya kenapa harus dikasuskan gitu loh, kenapa tidak berbenah diri, bahkan ya sampai Pak Jokowi datang itu baru jalan diratakan yang aku lihat di video di TikTok, di media. Terus habis itu tapi ada sebagian jalan yang tidak diratakan lah gitu. Maksudnya ada sebagian jalan yang tidak diratakan. Terus habis itu Pak Jokowi ya situ kan menggunakan kalimat satir lah gitu kan. Terus kayak jalannya enak, nyaman buat tidur. Iya benar. Terus tapi masih gak kerasa gitu loh. Tapi kalau kita lihat di belakang kamera dia kayak ketawa-ketawa hai gitu ya, kayak nggak merasa bersalah, bahkan dia menyalahkan si pembuat proyek gitu loh, kayak ini ya jangan salahkan saya, salahkan maksudnya kayak ya ini pembuat proyeknya gini-gini. Mandornya ya. Kesadaran sampai saat itu gitu, bahkan sampai harus ditangani oleh Menteri PUPR. Ketika di alih tangan pun dia tepuk tangan. Iya sih. Itu emang ya mungkin ya kita itu ada salah satu contoh ya. Faktanya seperti itu. Cuma ya semoga di daerah lain jangan sampai seperti itu. Jikalau itu terjadi maka ya bakal jadi takutnya kalau misalkan kota A kayak gitu, kota B gitu, benar-benar nanti akan rusuh gitu. Ya terkadang adalah semua akan protes pada masing-masing semua, malah nggak stabil kondisi Indonesia. Maksudnya kondisi sekarang dunia jadi tidak stabil, ditambah dengan kerusuhan internal kan ya jangan sampai kan, apalagi masih menanggapi masalah pertama ekonomi krisis semua negara karena resesi, yang kedua juga kita masa ada sahabat ente OPM. Maksudnya tapi kan emang itu kan kondisi saat ini gitu. Kita nggak bisa menampilkan kalau itu ya itu fakta sekarang. Sebagai pelajar ya itu adalah isu-isu kita gitu, mau nggak mau gitu loh. Nah ya juga sih, maksudnya kayak ini kan karena Kabupaten Lampung pun juga diangkat oleh Bima. Kita nggak tahu nih kabupaten-kabupaten yang lain. Maksudnya kayak karena kita tidak melihat orang yang speak up Bima terhadap daerahnya sendiri. Oke. Yang aku takutkan adalah nanti takutnya jadi propaganda gitu. Misalkan ada orang disengaja oleh oknum diciptakan suatu orang untuk mengkritik itu, padahal itu untuk memuaskan oknum tersebut. Nanti setelah diganti atau apapun yang megang oknum A ternyata. Itu yang ditakutkan sih. Nah, makanya itu kan kemarin itu kan sempat yang Bima itu istilahnya diselidiki apakah dia maksudnya disupport dengan pihak lain apa gimana gitu. Tapi ya mungkin yang di berita kita nggak tahu ya. Tapi caranya juga salah sih sebenarnya, kayak mendatangi rumah. Oke lah mendatangi rumahnya, tapi sampai digeledah berkas apa gimana gitu di beritanya itu. Oke. Oh ya, ini sepertinya dari teknisi udah ada break dulu sepertinya. Break dulu. Kita napas dulu. Buat bersikir lah untuk beberapa saat.
Kalau sholat kan nggak cukup, tapi kalau zikir kan benar. Maka dari itu kita break dulu ya, para simeter sekalian. Ini apa? Jingle katanya. Jingle ya. Oke, kita break dulu. Oke, kita break dulu. Oke, kita mute lah. Udah selesai berzikir, astagfirullah, udah ya cukuplah. Ternyata cepat sekali ya. Udah merontokkan dosa-dosa kecilku lah di sore hari ini, apalagi sama ente udah dosa semua. Oh ya, aku cepat sekali ya, tidak terasa. Oh ya, aku ada salah satu sumber lagi nih, beberapa negara sampai aku cek di Google Kompas, beberapa ada negara-negara yang bukan ChatGPT. Udah tadi opening ChatGPT karena simple. Tomco ini kan harus sumbernya kan valid gitu loh harus. Nah, jadi ada beberapa negara yang memiliki kecenderungan anti kritik yang susah untuk kebebasan berbicara maupun berekspresi. Yang pertama yaitu adalah Korea Utara. Paling parah lah, yang paling atas tuh terhadap pembatasan kebebasan berbicara, media, bahkan apapun tuh pemerintah yang handle itu. Yang kedua adalah RRT, Republik Rakyat Tiongkok, alias sama Xi aja Jinping. Benar. Beda deh. RRT, oh ya, RRT sama korut ya? Sama. Iya. Ente jangan, aku bingung. Aneh bingung nih, udah baca-baca nih. Nah, Tiongkok juga termasuk gitu. Jadi dia memiliki populasi yang besar, maka dia pemerintah itu menerapkan sensor yang ketat terhadap konten di media sosial. Jadi melakukan pantauan terhadap warga-warganya itu. Terlepas juga Tiongkok juga termasuk negara maju kan dalam bidang IT gitu loh. Lalu yang ketiga adalah Rusia, ente ponakan Putin. Jadi bisa bicara itu pers sangat diatur oleh undang-undang tersebut, serta ada bahaya gitu ya, apalagi tentang obrolan tentang isu sara, pemerintah, propaganda, penistaan agama, dan juga dikendalikan oleh pemerintah. Dan jikalau ada yang menentang itu, maka ada hukumannya. Lalu yang keempat ada Arab Saudi. Wah, Arab Saudi. Jadi emang negara, wah ini ada Arab Saudi juga termasuk ketat loh. Ternyata kalau misalkan negara monarki kerajaan juga ketat juga ternyata tersakit. Aku baru tahu juga. Jadi kalau misalkan ditembak gitu ya? Apa? Ditembak gitu. Ente dicambuk ente. di kisos ente ya. Jadi kalau di Saudi itu ketat terhadap misalkan berbicara tentang pemerintah, agama, anggota kerajaan, ataupun yang berbau tentang pangeran atau prinsesnya itu. Jadi juga sama makan sensor online terhadap media-media. Jadi nggak sembarang kita bebas info. Lalu yang terakhir ada Vietnam, karena juga komunis juga kan. Berarti kok semua negara kok komunis semua? Apakah Indonesia? Wow. Apakah ini? Maksudnya dapat disimpulkan sendiri lah gitu ya. Jadi dari 5 negara tersebut, 4-nya itu adalah negara yang mayoritas komunis, tersakit. Jadi kita udah benar-benar yang mutlak. Tapi dipikir-pikir ya konsekuensi gitu loh. Memang mungkin rakyatnya aja gimana ya? Mungkin di negara tersebut cocoknya dengan sistem kayak gitu gitu. Jadi kayak memang udah habitnya kayak gitu itu. Cocoknya kerasa mereka.
apakah jangan-jangan penduduknya semuanya kayak Dajjal gitu, maksudnya kayak mulutnya pedas gitu sekali mengeluarkan opini. Wow, aku nggak mau komen ya. Ya kita nggak tahu Nggak tahu. Mungkin kan yang tahu kan rakyat Pyongyang gitu kan. Pyongyang benar. Itu mau kuliah di Korut. Nah, ini berbeda lagi 5 negara yang bebas demokrasi, yaitu pertama Norwegia, kedua Kanada, 3 Selandia Baru, 4 Swedia, 5 Jerman. Eropa semua. Turki termasuk gak sebenarnya? Waduh, ini coba skuter nebak. Oke. Kan habis pemilihan nih. Sekarang kan kalau kita apa RTE kan ya, Recep Tayyip Erdogan, kan kita mungkin tahu lah istilahnya kayak ya banyak orang mungkin bebas aja gitu ngobrolin politik gitu. Benar. Pak Cai pun juga kayaknya ngobrolin santai. Mungkin kalau kita ya banjir ya kita yang nggak bisa berhak lah ngomong gitu, susah. Tapi kalau seandainya Kemal Kılıçdaroğlu yang menang, aduh, ini panjang sih. Kalau ini ente ikut puspitur kalau itu. Kemarin, jangan di sini. Mungkin, tapi kalau untuk kebebasan berdemokrasi lebih baik Indonesia sih. Kalau dari indeks dari data ya, beberapa data emang Turki termasuk yang rendah. Mungkin terlepas juga yang kasih indeks juga pihak negara Barat, atau gimana kita nggak tahu. Cuma indeksnya tuh Turki dan Indonesia lebih demokrasi Indonesia. Maksudnya di Indonesia tuh apapun itu bisa berjalan sendiri gitu loh. Misalkan ada ini bisa perkara, misalkan ada kayak apa ya, startup apapun bisa. Di Turki mana ada startup? Ada tapi jarang gitu loh. Mereka lebih sistem konvensional gitu loh. Sejauh yang kita tahu ya. Tapi juga kalau Turki kalau kita lihat kayak ini nggak sih? Kayaknya penduduknya anteng ayam aja, kayak misalnya harga naik, ya udah naik gitu, nggak ada demo. Kalau Indonesia kan dikit demo gitu kan. Benar. Ya mungkin nggak tahu ya apakah mereka nggak pernah tanya juga ke orang Turki. Mungkin apa jangan-jangan ketika mereka demo bakal tembakin gitu kan? Ya, tapi Istanbul sering sih. Beberapa kali Istanbul tuh ada. Mestinya ketika ada berita koran itu Istanbul sering ada orang yang sempat demo-demo skala kecil tapi. Kalau di kota-kota kayak kalau Istanbul ya demo palingan LGBT. Di Taksim. Oke, tapi emang beda sih Sakib. Kayak kalau misalkan di Indo kan lebih apa ya? Lebih bebas berekspresi. Cuma di Indo itu lebih bebas. Cuma nggak bisa mengkritik pemerintah. Kalau di Turki, ruang bebasnya kecil dan nggak bisa kritik pemerintah juga. Berarti iya sih lebih mending di Indo. Berarti cocok. Berarti ente kuliah Indo aja, Kim, daripada kan soalnya kan saya ingin melihat gitu bagaimana RTE ini menjalankan pemerintahannya gitu. Kan udah bagus 20 tahun yang lalu. Ngapain dilihat dari sini? Cukup di Indo. Udah cukup. Ya, kalau misalnya kita lihat dari Indo, coba nih bayangin skuter nebak di Indo. Ketika Kemal Kılıçdaroğlu mempromosikan tentang akan memulangkan pengungsi Suriah. Nah, orang-orang Indonesia yang nggak tahu di sini kayak gimana, mereka seperti apa. Wah, dari programnya aja udah nggak mulia gini, memulangkan pengungsi. Tidak Islami. Coba kalian bayangkan kalian datang ke sini gitu, apalagi kalian misalnya kalian kerja di daerah Bajelar gitu ya. Gimana kalau aku dapat dari kawan-kawanku itu ada juga kawan-kawanku juga yang ditusuk loh. Untung yang tusuk pantatnya gitu, bukan seriusan. Ada sampai dirawat di rumah sakit, dan itu pelakunya bukannya kayak orang-orang Arab, maksudnya kayak, dan juga bukan orang Turki. Mungkin baik lagi ya kalian kita bayangin gitu, maksudnya kayak itu loh, mereka udah dikasih tempat tinggal melunjak, makanya kenapa orang Turki nggak senang. Iya, tapi kadang mensalahkan konteks Arab itu. Kadang gini, ada kan orang Turki yang bilangnya itu Arab, padahal kan kalau Arab Emirat ente dilempar dolar udah dibeli satu kelurahan. Tapi kalau misalnya Arabnya udah Arab, apakah Arab yang punya emas, skuter nebak? Ya, cuma mungkin tetap aja sih gak usah menstereotip seperti itu. Cuma ya kadang ya gimana ya, mungkin faktanya itu banyak orang-orang nggak tahu kondisi yang di Turki ya, gimana banyaknya pengungsi
refugee itu berpengaruh banget. Apalagi kalau teman-teman Indo yang mukanya kayak sakit, yang pas-pasan, yang sering dituduh orang Suriah, itu rawan diskriminasi. Temanku sering banget, yang mukanya cirkin lah, definisi Emang kau standar. enggak? Emang kau enggak? Aku SNI, bukan bawah. SNI masih minimum ya. Cuma kalau udah di bawah minimum, itu kerasa banget. Itu ketara banget ya, nggak bisa dibohongi. Misalkan ada orang nih, melihat aku dan temanku, orang nyala dia, pasti pekerja. Aku yang pelajar, padahal. Nah, jadi gitu. Jadi orang tuh, ya kadang nggak tahu ya, karena bagi orang Turki kan, kita kan juga aneh-aneh. Ada yang dibilang orang Jepang, orang dibilang orang Kongo. Jadi kayak mereka tuh mengstereotip dari muka, tidak langsung nembak negara gitu loh. Di Turki tuh kita lebih judgmental banget sih, Skuter Sakib. Dari negara mana? Dari negara ini langsung, wah orang begini kayak gini. Misalkan orang negara Stan kayak gini, orang negara Afrika kayak gini, orang negara Balkan kayak gini. Jadi kayak lebih stereotip langsung gitu loh. Perihal negara. Dan juga ya lebih rasis gitu. Lebih rasis. Kalau misalkan di Indo, taunya ada orang, wah kasihan, oh Afgan. Nah, di sini, diperangi kalian. Makanya itu. Jadi kayak emang susah sih. Oh ya, jangan bahas ini dong. Takutnya. Iya, kenapa kita jadi ngebahas melenceng gitu? Jadi rasisme gini. Iya, terus apalagi? Kira-kira tapi Indonesia akan nggak menjadikan dirinya sebagai orang yang bebas berdemokrasi seperti Norwegia atau Kanada gitu nggak? Sampai tetap seperti itu nggak? Minimal ibarat setinggi negara Eropa maju nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya masih belum akan ya. Impian itu. Ya. Hanya itu impian. Hanya impian. Bahkan freedom of speech yang sering digaung-gaungkan oleh misalnya para komika Indonesia gitu kan. Mereka aja masih sampai ada ketakutan tersendiri gitu untuk membuat hal tersebut. Maksudnya kayak mungkin di kalangan, mungkin kalau mereka perform untuk di kalangan pemerintah doang gitu. Jadi tidak ke publik. Atau enggak mungkin juga ya kalau mereka misalnya buat ditayangin di YouTube nih, mereka ambil yang aman-aman gitu. Kalau untuk yang nggak amannya, mereka biasanya akan yang di off air lah biasanya. Benar. Atau mungkin ada yang di digital download, yang dimana tuh mereka udah warning bahwa ini kontennya tidak aman sama sekali karena menyinggung siapapun gitu. Oke, jadi udah ada batas-batasannya. Jadi kayak ujung-ujungnya kita semua harus bisa menempatkan berarti ya, ngobrol di kondisi pemerintah yang direct seperti apa, indirect seperti apa, obrol dengan orang yang latar belakang berbeda seperti apa. Karena sekarang itu udah rawan dipelintir, apalagi omongan ente nih, sedikit udah digabungin pakai video TikTok, habis itu bahkan video lama pun gitu. Ya kalau sekarang kan mungkin karena kita bukan siapa-siapa ya Skuter Neba ya. Kita cuman penyiar yang tidak dibayar oleh Radio Turki karena kita adalah sukarelawan. Kita hanyalah pelajar yang disayang rektor kampus masing-masing yang jangan lulus. Abis itu ya udah, karena kita bukan siapa-siapa kita nggak bakal dilihat gitu. Tapi kecuali kalau kita memang, kalau ketika mungkin Skuter Neba nih tiba-tiba udah jadi MPR atau nggak jadi DPR, terus tiba-tiba dilihat track recordnya nih, mungkin ada gitu di instansi tersebut ingin menjatuhkan Anda, dicarilah video-video lama Anda gitu kan. Neba nih akhirnya pernah menyinggung Indonesia tentang siapa gitu, kena Anda. Karena bisa pakai peci dan busana muslim, tobat. Jadi kayak wah, dapat dimaafkan. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu. Itu sama dengan kalau yang aku lihat ya, pernah di satu TV gitu, tayangan yang dimana para koruptor yang dimana mereka tidak pernah menggunakan peci, tiba-tiba kok jadi menggunakan peci. Oh, berarti dia salut dong, mengapresiasi di saat dia bersalah dia bertobat. Coba gak pakai peci, berarti dia gak ada tobat-tobatnya. Oh gitu ya. Nah, ente suzon terus. Tapi kayak legitimasi bahwa orang Islam suka korupsi. Iya memang, tapi kan segalanya ketika dia didakwa bersalah, dia bertobat. Gitu loh. Ya, jadi minimal mengambil hati masyarakat Indo lah. Wah, ini orang sebenarnya bertobat. Kita ampuni deh. Ya, gitu. Tapi kan jadinya yang ada stereotip baru muncul. Mungkin bahwa sekarang nggak terpikirkan, tapi nanti akan terpikir.
ini. Tapi emang rawan sih sekarang. Kalau iya sih beberapa koruptor kalau udah ditangkap menggunakan atribut agama, entah pakai peci, entah pakai kerudung, walaupun formalitas doang ya, tapi pasti udah sebagai apa ya, tameng untuk mereka apa ya, iba dari dakwah, iba dari ini. Normal sih. Ya normal. Ini nggak normal juga. Nggak normalnya korupsi, nggak normalnya. Cuma normalnya itu. Ketika mereka menurunkan ya. Kira-kira apa lagi Skuter Sakib? Sepertinya belum kita ini. Skuter Neba, sebelum kita masuk ke akhir, bagaimana pendapat Anda? Kan sekarang lagi musim politik ya. Benar, oke. Okay. Nah, mungkin ini agak melenceng gitu. Tapi mungkin agak sedikit berkaitan tentang artis-artis kita yang masuk partai politik, Skuter Neba. Kenapa mereka tiba-tiba masuk partai politik gitu? Apakah mereka mewakili suara kita untuk bisa dikritik, atau mereka mewakili suara mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka? Apakah karena mereka artis gak laku? Menurutku, aku bisa jadi pribadi ya, terlepas jikalau dunia entertain lebih menjanjikan sih dibanding dunia politik. Politik itu lebih, kalau salah dikit panjang. Betul. Kalau artis ya udah gitu. Kau cari sponsor sebaik-baiknya nggak ada yang masalah. Tapi kalau kau dunia politik kekayaanmu udah melebihi batas kewajaran, diselidiki KPK. Jadi menurutku harusnya orang kayak mereka udah tahu dong. Mereka menjadikan politik untuk apa itu mereka udah paham. Maksudnya aneh aja sih kalau misalkan mereka mencari uang sebaik-baik di politik, pasti kan bakal ada penyidikan lebih. Apalagi kayak kasusnya siapa? Yang Mario Dandi itu kan. Rafael. Nah itu kan jadi sebuah bumerang. Makanya mereka harusnya lebih tahu. Cuma mungkin dengan cara mereka jadi ya gak usah gitulah. Lihat aja Presiden Ukraina Zelensky, kan dia pelawak. Tapi habis itu negaranya hancur lebur oleh Putin. Nah, tapi kan baik lagi kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin juga capek juga ya melihat kondisi seperti baik lagi masyarakat masing-masing tuh. Sekali lagi masyarakatnya yang memilih gitu loh. Cuma baik kembali lagi ke masyarakat pemilihnya. Apakah mereka bisa memilih dengan bijak atau enggak? Takutnya mereka ya terbawa, ini artis nih, orangnya baik, didukung. Padahal juga nggak bisa kayak gitu dong. Harus pilih bibitnya gimana, cara dia berpikir gimana, terus cara dia visioner menjalankan plannya bagi seperti apa gitu. Kalau kita melihat ada satu artis nih yang dimana dia mendaftarkan dua apa? Yang satu dia mendaftarkan sebagai DPRD Jawa Barat, satu kalau nggak salah ya, satu lagi dia mendaftar sebagai DPR RI di partai satu lagi. Terus tanya diwawancara gitu, kenapa Anda kok jadi film-film gini gitu? Terus Anda bingung, saya juga bingung. Itu kayak soal itu. Itu jawaban paling benar. Kenapa gitu? Ya sekarang gitu. Ya karena gini, menurutku itu adalah jawaban yang mewakili masyarakat saat ini gitu loh. Dia aja bingung. Berarti masyarakat kita sangat bingung dong. Iya, masyarakat kita bingung kayak ya sekarang. Berarti kan kita menunjukkan ada satu hal, ada beberapa hal nih contohnya. Banyak celah-celah untuk daftar seperti itu, Skuter Sakib. Itu berarti celah dong. Yang celah yang nggak pernah kepikiran. Maksudnya itu adalah yang baik, membuka tabir seseorang. Mungkin dulu ada kayak gitu, cuma mereka nggak ada yang tahu. Tiba-tiba daftar A, dapat daftar B, dapatnya B. Dulu mungkin kayak gitu, tapi lolos. Pas sekarang baru kebuka. Ya terima kasih. Berarti iya kan? Berarti kita tahu dong apa setidaknya berarti ini adalah kesalahan yang ditutupi lama, tapi karena dia akhirnya kebongkar kebusukan partai-partai tersebut gitu. Benar. Itu salah satu ustadz kita Aldi Tahir. Tapi jika pun Aldi Tahir pasti nggak rame-rame juga, lebih ke diem-dieman. Buat apa? Nggak terkenal juga. Tapi karena ini yang kena artis, habis itu yang lagi viral dan juga 24 udah digoreng. Nah, yang aku mikirnya berarti ada sebuah celah yang udah bertahun-tahun sebelumnya udah diwajarkan sampai pada akhirnya di tahun sekarang kebongkar. Itu sih. Berarti dengan adanya dia ini setidaknya apa ya? Ini kita ngeliat nih bobroknya sistem
partai politik dong, skuter Neba. Benar, itu ya nggak usah dipungkiri ya, itu fakta ya. Makanya ketika ditayar, ya saya aja bingung. Aku yakin aja karena dia pun juga tidak pernah seperti itu. Mungkin dia pernah role model seseorang. Ada yang bilang bisa kok daftar A dan B. Akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya kena ke dia gitu. Aku berpikir seperti itu ya sebagai anak yang akan lulus. Kenapa dia tidak langsung menyebut role modelnya aja gitu? Oh, saya dikasih tahu. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Pada akhirnya ITE itu lagi ya. ITE lagi. Iya, pada akhirnya ketika kau nyebut role model, kau akan bumerang. Maksudnya dia lebih powernya lebih tinggi. Sedangkan kau artis kan tidak punya sepower itu kan. Power artis itu ya hanya influence, tapi nggak punya wewenang lebih. Kalau untuk orang masuk ke parpol yang udah kayak gitu, otomatis ada wewenang lebih. Nah, dia lebih ke arah jawaban yang bagi dia, terlepas dia juga orang yang menghibur juga, dan jawaban dia adalah yang dimana tidak menyudutkan siapapun. Intinya lebih menyalahkan ya ini aku aja nggak tahu gitu. Lebih menyalahkan ke sistemnya, bukan ke perseorangan yang pernah lolos gitu. Menurutku gitu sih. Tapi kan karena kan kalau misalnya kita di media Indonesia ya, orang-orang yang ada menyalahkan Aldi Taher gitu. Ada sebagian juga yang akhirnya sadar gitu bahwa memang sistem parpol, misalnya kayak ada sebagian parpol juga bobrok gitu sistemnya. Misalnya kayak, loh ini kok bisa lolos dua-duanya gitu. Tapi itu yang nggak disorot, lebih yang disorot kesan Aldi Taher. Aldi Taher mungkin karena apa ya? Aldi Taher itu adalah orang yang pertama entertain, baru booming, tidak punya power sekuat itu. Akhirnya dijadikan sebuah common enemy. Ya udah salin dia aja, paling gampang. Karena masyarakat juga taunya, oh iyalah masa calon DPR gak tahu apa-apa, harusnya tahu dong gini-gini. Akhirnya lebih menyalahkan Presiden, padahal menurutku ya enggak juga sih. Dia mungkin taunya bahwa bisa memilih dua karena ada orang-orang sebelumnya bisa seperti itu. Gitu. Berarti ini kepada sini terkangkang-kangki, kalian juga harus ingat ini kesalahan partai politik juga. Partai politik benar, pasti ada yang kayak seperti domino efek sih, kayak masa satu ada nyebar. Sama kayak nanti Rafael Alun, terus yang polisi itu yang ternyata punya SPBU menimbun ada tuh, nimbun apa itu? Nimbun. Aku baru tahu. Ada kayak gitu. Jadi kayak nanti domino efek. Nanti dari Aldi Taher 1 majang. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitu dengan siapa kita harus bisa percaya skuter Neba? Kepada siapa kita harus, apalagi kita memilih 2024 gini. Ini kepada siapa kita harus percaya, pemerintah siapa kita harus percaya gitu. Oke lah presiden sekarang mungkin ada terkuat ada 3, Prabowo, Anies, Ganjar. Oke. Saat ini terkuat ya. Sama-sama kuat semua itu. Sama-sama kuat semua. Oke lah, ketiga ini bagus semuanya. Aku akuin. Ganjar bagus, Anies bagus, Prabowo bagus. Nah, sekarang kita harus memilih kepada orang yang akan menduduki di gedung warna kursi hijau, kursi tertinggi di DPR. Kan soalnya kalau kita memilih di luar negeri ya, pasti kita akan memilih yang buat duduk di DPR RI, bukan yang buat DPRD. Nah, itu kepada siapa kita harus bisa memilih? Kalau misalnya kalau kelihatan bobroknya itu kelihatan saat ini gitu, maksudnya bukan kepada orangnya, kepada yang belakangnya itu loh. Oke, jadi kayak dibalik semua itu ya bobroknya. Kalau saranku satu sih, kalian jadilah sukses, maka kalian dipercaya orang. Oh gitu ya? Jangan percaya orang. Buatlah orang lain percaya kalian itu. Klise banget sih. Enggak juga sih itu. Tapi itu masih logis. Tapi emang kandidat sekarang kuat-kuat ya. Ada yang komen orang Indo, ya Allah semoga Erdogan jadi presiden Indo. Sampai kapanpun Erdogan gak akan pernah jadi presiden Indo. Ada yang komen kayak gitu. Aku lihat waktu. Pertanyaannya gini, apa kalian kuat inflasi turun bahkan ya? Jadi kan dia dilantik Minggu, Seninnya dia ngomong maksudnya di pasar apa? Bukan di pasar, kayak apa di berita gitu yang dimana? Iya. Apakah menaikkan suku bunga? Oh tidak, saya tetap akan menurunkan suku bunga.
Oke, bagus dong. Bayangin. Yang nggak riba, itu baru pemimpin. Bener, nggak riba. Tapi Turki semakin inflasi. Pertanyaannya satu, apa kalian siap? Maksudnya inflasi Turki yang terus-menerus nih, tergerus nih. Menurutku ya, Presiden, bukan Red Indo, apapun kebijakannya selama presidennya Peygamber Remis Tayyip Recep Dede, iya pasti tidak ada penolakan, oke? Jadi walaupun orang Indo sendiri, orang Indo sendiri kok itu. Karena kita sebagai mahasiswa kita akan logis aja seperti kayak kita karena udah tinggal di sini ya. Iya. Karena kita udah berpikir dua sudut pandang lah. Iya gitu kan, harga naik segala macam. Memang Recep Dede itu sangatlah bagus dari segi infrastruktur segala macam, bahkan dual gas pun gratis saat ini. Tapi kita sebulan doang. Hah? Sumpah ternyata setelah ada yang hilang. Jadi dari teman-teman OT ya, oh enggak, itu bohongan, itu yang benar sebulan. Terus bilang kayak perjanjian gini-gini. Aku dijelasin sama teman-teman OT bahwa itu tuh hanya rekayasa agar banyak. Gila sih, panjang. Wah, kalau sebulan doang kita gembel kita game. Kok kira setahun? Aku seumur hidup. Nah, gitu dong. Soalnya kemarin di kampanyenya dia, be real, dual gas, ujret sisdir. Nah, ada yang bilang setahun itu dari dia ngomong sampai tahun depan, ada juga sampai di akhir tahun. Oke lah, akhir tahun. Berapa bulan doang. Tapi kalau sebulan doang, tetap bir ai. Bir ai tidak mengefek. Ya, seenggaknya bersyukur yang menang Recep Tayyip. Kalau misalkan yang menang itu Kemal, ya nggak juga, yang menang ya nggak apa-apa sih. Saya terbaik untuk rakyat Turki sih lebih tepatnya, karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang yang mencari ilmu duniawi di sini. Wow, maksudnya ilmu pendidikan kan duniawi. Oh iya benar. Itu sih. Ya. Oh. Wah, sepertinya kita udah banyak obrol kita hari ini ya. Oke, jadi sepertinya begitulah simiters sekalian hot case kita hari ini tentang apa? Aku lupa judulnya. Tentang apa? Anti-criticism government. Pemerintah anti-kritik. So, jadi teman-teman jangan lupa nonton Radio Pemitul lagi di episode berikutnya bersama skuter yang lain. Nah, terima kasih telah menemani. Ini hari apa? Rabu story hari ini. Saya Skuter Neba pamit undur diri bersama Skuter. Dan saya Sakib pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama